Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 24042. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu membangun jaringan switch dan router. Di sini kita membutuhkan sebuah perangkat, yaitu satu router dengan versi 4221 dan satu switch 2960 dan 2 PC. Kita akan membuka kotak-kotak dulu. Kita akan ke mengatur PC 1 dan PC 2. Kemudian switchnya kita ke 2960. Kemudian router kita ubah dulu namanya kita, kemudian satu kemudian kita akan ke latihan 1, yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Nah, kita akan menggunakan koneksinya menggunakan kabel Ethernet straight top. Nah, di sini di topologinya yaitu dari PC A menuju ke switch 1 menggunakan F06. Kemudian dari switch 1 ke router 1 F05 dan G001. Dan G01. Kemudian dari router 1 ke PCB menggunakan G000. Kemudian kita akan ke latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah pertama, berikan informasi IP statik ke interface PC. Yang pertama, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Kita pilih ke desktop dan ke IP configuration. Kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 192.168. Kita akan mengatur default gateway 192.168.1.1. Kemudian lakukan hal yang sama ke PCB. Kemudian kita atur default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian yang ketiga, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita ke command prompt dan kita akan mengeping IP address dari PC B. Dengan 2 PC 168.0.3. Kemudian enter. Kita tunggu hasil pingnya. Nah, di sini hasilnya itu request timeout. Artinya ping tidak berhasil. Di sini ada catatan, jika ping tidak berhasil, mungkin Windows Verval perlu untuk dimatikan. Pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Ping tidak berhasil karena PC A dan PC B berada di jaringan yang berbeda.
sedangkan router belum dikonfigurasi untuk meneruskan paket antar jaringan. Kemudian kita akan ke langkah kedua, yaitu mengkonfigurasikan router. Yang pertama, buka konsol dari router dan aktifkan modus privileged access. Yang pertama, masuklah ke modus configuration. Kita klik di router 1, kemudian ke CLI. Nah, di sini terdapat tulisan yes atau no. Kita akan mengetik no ya, teman-teman. Kemudian enter lagi sampai muncul tulisan router. Kemudian kita akan mengetikkan enable. Kemudian enter. Kita ketikkan perintah configure terminal. Enter. Kemudian di sini yang kedua, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Nah, kita akan mengatur namanya, yaitu mengetikkan perintah hostname. Kemudian enter. Kemudian ketiga, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Kita akan mematikan perintah no IP domain lookup. Kemudian enter. Langkah keempat, berikan kelas sebagai password terenkripsi privileged access. Kita akan mengetikkan enable secret class, kemudian enter. Kemudian yang kelima, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Kita akan mengetikkan password Cisco-nya, yaitu mengetikkan line console 0. Kemudian enter. Kita akan memasukkan password Cisco. Kemudian enter, login, kemudian exit. 6. Berikan Cisco sebagai password VPD dan aktifkan login. Kita akan memasukkan perintah line VPD, kemudian enter. Masukkan password Cisco. Kemudian kita masukkan perintah login, kemudian exit. Kemudian yang ketujuh, lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita akan memasukkan service password enter. Kemudian yang ke-8, buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita memasukkan perintah banner
kita enter. Kemudian yang ke-9, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Kita akan memasukkan perintah interface gigabit internet enter. Kemudian kita memasukkan IP address. Jadi 9.2.1.0.1.1. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown. Enter. Exit. Kemudian kita masukkan perintah interface lagi untuk mengatur pada PCA. Ethernet 0 dan memasukkan IP address 192.168.1.1. Dan enter. Masukkan perintah no shutdown, kemudian exit. Kemudian yang ke-10, konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 000. Nah, ini untuk IP address pada PC B. Kemudian yang interface gigabit Ethernet 001 kita mengatur IP address pada PCA. Kemudian yang ke-11, aktifkan routing IPv6. Masukkan perintah IPv6 unicast routing dengan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Kita enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 0 enter. Kemudian memasukkan IPv6 address yang dipakai 0 enter. Sini terdapat tipe guys. Nah, kemudian no shutdown, exit. Kemudian kita akan melakukan perintah hal yang sama untuk PCA. Kemudian memasukkan perintah IPv6 address 2001 digunakan kemudian no shutdown, exit. Kemudian langkah ke-12 yaitu simpan running configuration ini ke file startup configuration. Kita
Kemudian kita masukkan copy running config config. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian yang ke-13, set jam pada router. Catatan, gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah ini. Kita akan melakukan set jam. Klik. Kemudian kita masukkan perintah M. Selesai. Kemudian yang ke-14, ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Catatan, jika ping tidak berhasil, Windows Server mungkin perlu dimatikan. Kita akan melakukan ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita akan melakukan ping pada IP address PCB. Enter. Nah, di sini hasilnya itu reply, maka ping tidak berhasil. Nah, catatan, jika ping tidak berhasil, Windows Server mungkin perlu dimatikan. Pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Iya, ping berhasil setelah router dikonfigurasi karena kedua interface router G000 dan G001 sudah diberikan IP address dan diaktifkan no shutdown. Router dapat menuliskan paket antar jaringan jaringan IP 192.168.1.0 dan 192.168.00. Dengan demikian, komunikasi antara PCA dan PCB bisa dilakukan melalui router. Kemudian, langkah ketiga, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini, Anda akan mengkonfigurasi hostname, interface, LAN 1, dan default gateway-nya. Yang pertama, masuklah ke konsol dari switch dan enablekan mode privilege access. Kita klik pada bagian switch 1, kemudian ke CLI. Kita enter sampai muncul switch. Kemudian kita akan memasukkan perintah enable. Enter. Kemudian perintah configure terminal. Enter. Kemudian memasukkan perintah SDM prefer dengan IPv4 dan IPv6 default. Nah, di sini ini untuk menyambungkan bahwa agar bisa terkoneksi IPv6 atau IPv4. Enter. Kemudian masukkan preload. Di sini sistem configuration has been made. Yes. Nah, kita tunggu. Di sini kita sudah berhasil. Kemudian enter. Kemudian yang pertama, masuklah ke yang kedua, masuklah ke modus configuration. Enable. Terus memasukkan perintah configure terminal. Kemudian berikan nama perangkat ke switch tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah hostname untuk mengatur nama. S1.
Kemudian yang keempat, matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. Kita akan masukkan perintah no IP domain lookup, enter. Yang kelima, konfigurasikan dan aktifkan interface Flame pada switch S1. Kita akan masukkan perintah interface Flame 1, enter. Memasukkan IP address 192.168.1.2 enter. Kemudian no shutdown, enter. Exit. Yang keenam, konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Kita akan melakukan IP default gateway 192.168.1.1, enter. Kemudian simpan running configuration ini ke file setup configuration. Kita akan exit terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintah copy running untuk menyimpan. Config, enter. Nah, di sini configuration sudah berhasil. Kemudian langkah keempat, pastikan konektivitas end-to-end dari PC A ping PC B. PC A ping PC B. 192.168.0. Nah, di sini hasilnya reply from, berarti berhasil, ping sudah berhasil. Kemudian yang kedua, dari switch 1 ping ke PCB. Kita akan mengetik ping 192.168.0. Nah, di sini sudah menunjukkan sukses. Jadi artinya ping switch 1 ke PCB sukses, berhasil. Kemudian latihan ketiga, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3, langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Yang pertama, gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita pergi ke router 1. Kita akan memasukkan perintah show IP router. Kita enter dulu. Show IP router, enter. Nah, di sini sudah muncul. Pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Di sini ini kode tersebut yaitu pada bagian C, yaitu connected. Kemudian berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Ada 2, yaitu C 192.168.00 L 192.168.0.2. Kemudian yang kedua ini CL 192.168.1.0. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Jenis interface yang diasosiasikan yaitu gigabit internet 001.
Kemudian yang kedua, gunakan perintah show IPv6 rute pada rute 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Pada rute 1. Masukkan perintah show IPv6 rute. Kemudian langkah kedua, tampilkan informasi interface pada rute 1. Gunakan perintah show IP interface G001 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita akan masukkan show IP interface. Apa status operasional dari interface G001? Ini yaitu line protocol is up connected. Apa alamat media access control MIC dari interface G01? IP interface G01 Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Alamatnya yaitu ada di bagian alamat address is 0004.9aee.1302. Kemudian bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address is 192.168.1.1. Kemudian langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Ada beberapa perintah yang digunakan. Yang pertama, masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Show IP interface brief pada router 1. Show IP interface brief. Kemudian untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief. Show IPv6 interface brief. Nah, di sini kita muncul. Kemudian masukkan perintah show IP interface brief pada switch 1. Nah, kita akan show switch 1, masukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini kita muncul. Kemudian pertanyaan yang pertama, jika interface G001 diperlihatkan administratif faildown, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Jika interface G001 administratif faildown, kita akan menggunakan perintah interface gigabit ethernet 001, kemudian shutdown untuk mengaktifkan interface. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 92.168.1.2? Jika interface G001 dikonfigurasi dengan IP address-nya, maka akan terjadi konflik IP address karena alamat tersebut sudah digunakan oleh switch S1 LAN 1, akibatnya koneksi menjadi tidak stabil atau gagal. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.